Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Gimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat aja kah? Alhamdulillah. Kayaknya pada lemas-lemas semua ya. Jadi Bapak punya jargon nih. Kalau Bapak bilang apa kabarnya, kalian jawab sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Oke. Gimana nih kabarnya? Sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, biar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan keberkahan. Siapa nih yang ingin memimpin doa? Oke, Rizky kayaknya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran supaya berberkahan, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Wildan, hadir? Hadir. Oke, Rizky? Hadir Pak. Andri? Hadir Pak. Oke, hadir semua ya, kalian semua. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ekosistem. Nah, khusus pada pembelajaran pagi hari ini kita akan menggunakan aplikasi, yakni aplikasi atau aplikasi Nearpod gitu ya. Jadi anak-anak semua bisa join lewat handphone, bisa buka webnya. Ini password kelasnya ya, bisa dilihat di room chat. Bisa Pak. Silakan join ya. Baik Pak. Oke, ini bisa dilihat bersama. Ini passwordnya, silakan join. Oke, baru ada Wildan di sini. Mana nih yang lain? Rizky sama Andri segera join ya. Ini Pak. Oke, sudah ada Andri di sini. Rizky gimana? Oke, sudah ada Rizky. Oke, seperti yang Bapak katakan tadi, pada hari ini kita akan mempelajari tema 5 di kelas 5, yakni materi mengenai ekosistem. Untuk pembahasannya, ada pengertian ekosistem, yang kedua komponen-komponen ekosistem, dan yang ketiga adalah macam-macam ekosistem. Oke, sebelum kita masuk ke materi ekosistem, Bapak ingin tahu dulu nih, apakah kalian tahu pengertian dari ekosistem itu apa sih? Silakan dijawab ya. Yuk, dijawab yuk. Belum ada yang menjawab nih. Mohon maaf Pak, saya tak keluar Pak sebentar Pak ya. Oke, silakan, silakan. Bapak tungguin ya, ini belum ada yang menjawab nih.
Ada Pak. Kita keluar Yuk, belum ada yang jawab nih. Oke, sudah jawab semua ya. Ada yang jawab tempat tinggal makhluk hidup, ada yang menjawab tempat berlangsungnya makhluk hidup, tempat berlangsungnya makhluk hidup gitu ya. Ada yang menjawab ekosistem adalah susunan kehidupan. Sebenarnya jawaban anak-anak Bapak sudah cukup benar nih. Cuman mungkin kurang tepat. Jadi kita akan lihat bersama apa sih arti dari ekosistem itu. Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Coba stop subscribe, stop record. Stop. Oke, ini videonya ya, tolong diperhatikan dengan berseksama. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah materi tema 5. Nah, adapun pembahasan materi pada kali ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang apa itu ekosistem, kemudian yang kedua tentang berbagai jenis makanan hewan, yang ketiga menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan, dan yang keempat tentang daur hidup hewan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Oke, jadi itu ya ekosistem. Tadi sudah ada soalnya. Sekarang ini jawabannya, anak-anak semua bisa lihat ternyata ekosistem itu adalah sekumpulan benda hidup dan tak hidup di suatu lingkungan yang saling melakukan interaksi seperti itu. Ekosistem ini Oke, ini ada pertanyaan nih, bisa dilihat ya di HP-nya. Ekosistem disusun berdasarkan komponen apa aja? Oke, jadi silakan ya diisi anak-anak semua. Oke, ini ada yang jawab alami, komponen biotik, abiotik. Masih ada yang belum menjawab? Ayo dijawab. Oke, sudah semua ya menjawab. Kita lihat jawabannya. ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Oke, jadi jawabannya tuh yang betul adalah komponen biotik dan abiotik ya. Jadi tadi yang salah silakan belajar lagi di rumah. Komponen biotik
adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Jadi, semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Oke, ini ada soal lagi nih, anak-anak semua. Andriansyah nih, ada ke orangnya masih? Ada, Pak. Oh, soalnya nggak kelihatan mukanya. Oke, ini ada soal, silakan dijawab. Sebutkan apa saja yang termasuk komponen abiotik yang ada di lingkungan rumahmu. Jadi sebutkan contoh-contohnya yang di sekitar rumah kalian apa aja. Oke, Wildan sudah menjawab. Batu, tanah, air, tembok. Yang lain gimana? Rizky sama Andri? Sudah selesai berpikirnya? Oke, batu, tanah, air. Panci. Oke. Betul semua jawaban Bapak. Kenapa Bapak katakan itu? Karena ini semua adalah makhluk tak hidup gitu. Jadi mereka termasuk komponen abiotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Nah, komponen biotik ini adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada individu, kemudian yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, seekor monyet, atau sebatang pohon. Nah, itulah yang disebut dengan individu. Yang kedua, Oke, ada lagi nih pertanyaan. Di bawah ini yang termasuk individu adalah, bisa dijawab ya. Jadi apa yang termasuk individu itu? Ada seekor kambing, 2 ekor jerapah, dan 10 ekor gajah. Satu orang belum jawab. Oke, benar ya. Jadi yang termasuk bagian dari individu adalah seekor kambing. Kita lanjut. yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya adalah populasi kupu-kupu. Nah, kumpulan dari beberapa kupu-kupu ini disebut dengan populasi kupu-kupu. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contoh komunitas yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan komunitas danau, di mana komunitas danau ini terdiri dari populasi ikan dan juga populasi tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, selain komponen ekosistem, ekosistem ini juga terdapat beberapa jenis-jenis. Nah, adapun jenis-jenis ekosistem, itu yang pertama ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Oke, ini adalah soal gitu ya di video ini. Sebutkan contoh ekosistem alami dan buatan. Yuk, bisa disebutkan ya anak-anak semua. Jadi yang pertama itu ekosistem alami sih apa contohnya, buatan apa gitu. Bisa ya, Andri, Rizky?
Oke, Wildan dan Andri sudah menjawab. Rizky gimana? Sepertinya Rizky jaringannya ya. Oke. Iki menjawab pengertiannya. Jadi harusnya jawabnya contohnya ya, Rizky. Jadi contoh jadi ekosistem itu apa? Untuk Andri dan Wildan sudah benar. Kita lanjut. Nah, adapun contoh ekosistem alami yaitu ada ekosistem hutan, kemudian yang kedua ada ekosistem padang rumput, dan yang ketiga ada ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari ekosistem sawah. Nah, jadi kalian tahu sawah ini dibuat oleh manusia. Selain ekosistem sawah, contohnya ada ekosistem ladang dan juga ada ekosistem kolam. Oke, baik itu tadi videonya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah macam-macam ekosistem. Jadi tadi sudah dijelaskan gitu ya. Ada ekosistem buatan dan juga ekosistem alami. Dan sekarang ada macam-macam yang lain, yakni ekosistem darat dan ekosistem air. Apa sih Pak ekosistem darat itu? Jadi ekosistem darat ada atau disebut juga sebagai terestrial, merupakan sebuah ekosistem yang faktor lingkungannya lebih dikuasai oleh wilayah daratan. Jadi termasuk hutan, padang rumput, padang savana, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ekosistem air adalah ekosistem perairan yang merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Contohnya itu apa sih Pak? Contohnya itu bisa danau, bisa sungai, bisa juga laut seperti itu. Kita lanjut. Oke, di sini ada soal lagi nih. Anak-anak Bapak bisa pilih ya, bisa jawab ya. Komponen abiotik yang jumlahnya paling mendominasi di laut adalah. Yuk, dijawab yuk. Belum ada yang jawab nih. Oke, Andri, Rizky sudah, Wildan? Oke, Wildan sudah ya. Oke. Jadi jawaban yang lebih benar adalah air. Komponen abiotik dengan jumlah terbesar yang ada di lautan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan bermain game seharusnya. Sebentar ya, masih loading. Oke, sudah terlihat anak-anak? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita mulai. Oke, Rizky sudah, Andri sudah ada nih. Wildan mana nih? Oke, Wildan sudah. Kalau gitu Bapak start. Contoh dari komponen abiotik adalah, oke, Andri. Maaf ya, ulang. Bapak tadi agak terpencet gitu. Kita ulang, maaf. Tadi tidak sengaja. Kita ulang ya gamesnya. Yuk, masuk lagi yuk. Andri.
Wildan, Rizky. Oke, Bapak start. Oke, pertanyaan pertama, contoh komponen abiotik adalah. Oke, ternyata Andri luar biasa gitu ya. Cepat sekali menjawab. Lingkungan yang hanya berisi benda tak hidup disebut. Yuk. Oke, Wildan menyalip. Andri pindah ke paling bawah ya, ke nomor 3. Kenapa cicak termasuk komponen biotik? Oke, Wildan tetap di paling atas. Di bawah ini yang termasuk lingkungan biotik adalah, yuk dijawab langsung. Wildan masih memimpin. Ayo Rizky, salib Rizky. Komponen abiotik terbesar yang ada di laut adalah. Oh, Andri menyalip Wildan. Di bawah ini yang merupakan individu adalah. Oke. Andri masih di posisi teratas. Soal terakhir kalau tidak salah. Di bawah ini yang merupakan lingkungan biotik adalah. Oke, Wildan menyalip. Jadi ini perolehan hasilnya. Wildan pertama, Andri kedua, dan Rizky ketiga. Oke, itu tadi ya games kita. Tidak masalah siapa yang pertama, kedua, dan 3. Intinya kalian mendapatkan ilmunya. Semoga dalam kesempatan bisa lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari di anak-anak Bapak yang ada di sini, siapa gitu yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Andri, gimana? Kesimpulannya apa nih dari Andri mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Dari saya mungkin bisa disimpulkan mengenai abiotik dan biotik. Jadi abiotik tadi itu sekumpulan benda mati begitu ya. Jadi untuk biotik itu sekumpulan makhluk hidup seperti itu. Gitu, Pak. Terima kasih Andri. Oke, baik, itu tadi ya kesimpulan dari Andri, luar biasa sekali. Selanjutnya kita tutup dengan berdoa dulu. Siapa ini yang mimpin? Rizky, gimana Rizky? Iya Pak, Oke, pimpin doa ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak Bapak semua atas perhatian yang luar biasa hari ini dalam pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, sehat-sehat selalu, jaga jarak kalau keluar rumah. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.